itu, saudara, kata wafat itu tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Kata wafat itu nanti setelah dia datang kedua kalinya, baru dia wafat. Habis dia wafat, diangkat kembali oleh Allah. Gitu, saudara, tidak ada hubungannya penyaliban. Nabi Isa tidak ada penyaliban. Nabi Isa itu lahir, habis itu wafat, nanti di penghujung, kemudian dibangkitkan lagi setelah beliau wafat. Untuk saya kemudian saya bertanya lagi ini. Pertanyaan kedua yang disebut Al-Masih. Kenapa? Ataupun Al-Masihah di Al-Quran itu. Kenapa? Iya, kata-kata Al-Masih. Nah, atau iya, Al-Masih itu gelar. Al-Masih itu gelar yang diberikan kemudian oleh oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak usah Nabi Isa-nya, Al-Masih aja bahasa Arabnya, Pak. Ya itu sudah bahasa Arab itu, Bang. Bukankah itu Tuhan? Bukan, Bang. Itu manusia. Coba saya tanya, Nabi Juma ini atau Nabi Islamnya, saya tanya. Nabi Muhammad, Bang. Nabi itu apa bahasa Arabnya? Nabi juga. Itu sudah bahasa Arab. Ngawur kau. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi, penutup para nabi. Nabiyyin itu artinya jamak. Nabi, satu orang. Tugas nabi Rasul itu apa? Tugasnya. Ya, pertanyaan keempat. Tugas Rasul menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah untuk diajarkan kepada kaumnya. Pertanyaan keempat. Nanti saya satu pertanyaan ya. Satu aja kalau saya. Ya, pertanyaan kelima silakan. Muhammad sebelum dia diislamkan, siapa yang mensyahadatkan dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara mengenai persyahadatan, dia bersaksi kalau dirinya adalah rasul. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan Muhammadar Rasulullah. Beliau Nabi Muhammad itu bersaksi kalau dirinya adalah Rasul, dan beliau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana dia yang sering dikatakan? Pertanyaan kelima. Nurin min nur, sering dikatakan itu. Pertanyaan keenam kita langkai itu, Bang. Salah Anda. Pertanyaan keenam. Ya, maksudku begini. Kan Muhammad sering dijadikan nurin min nur, apa itu? Pertanyaan ke-6, Bang, kita langkai. Itu Anda salah, cepat. Anda segala salah itu. Muhammad kan kamu sendiri aja pernah mengatakan itu. Bahwa sifat dari sifat itu maksudnya sifat itu berada pada diri Muhammad. Nah, kemudian hakikat Allah itu sendiri ia berada dengan Muhammad atau diri Muhammad itu sendiri. Saya pernah ngikuti itu. Itu Kristen punya konsep itu, abangku. Kalau kami, kamu yang bilang Nabi Muhammad itu terus. Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad itu manusia. Justru itu dia beda dengan firman Allah. Bagian Allah yang dijadikan. Ngomong apa, Bang? Pertanyaan ke-6, Bang. Pertanyaan ke-6. Pertanyaan saya mengerti semua. Ya, kemudian pertanyaan ke-6. Saya bertanya, apa arti alif lam mim? Tidak ada yang tahu, Bang. Hanya Allah yang tahu. Oh, kenapa tidak ada yang tahu kalau dikaitkan dengan Arab serumpun orang tahu? Nggak ada orang Arab yang tahu. Arab serumpun ada. Tidak ada yang tahu. Nah, berarti itu udah pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8, Bang. Pertanyaan ke-8. Cepat. Mengapa Muhammad dijadikan nabi? Karena dia sedangkan nabi itu bahasa Arabnya nabi itu adalah kalau diartikan itu Rob. Oke, sekarang pertanyaan ke-9. Silakan. Kemudian mengapa menyalahkan kitab sebelumnya?
Ya, mengapa menyalahkan kitab sebelumnya? Karena kitab sebelumnya Sedangkan itu orang karena Dengar kitab dulu. Begini, karena kitab mengapa sebelumnya itu tidak ori lagi, tidak asli lagi. Pertanyaan Iya. ke-9. tidak ori lagi, kemudian kitab Injil yang diterima oleh Isa itu di mana sekarang? Itu tanya kepada umatnya Nabi Isa, Bani Israel. Oke, pertanyaan terakhir. Tidak bisa Saya bukan menanyakan umatnya Nabi kepada Isa. orang. Saya bukan umatnya Nabi Isa. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Tanya kepada Bani Israel. Sekarang pertanyaan ke-10. Pertanyaan terakhir, Bang. Pertanyaan terakhir. Sedangkan itu kan sejak Isa di dalam buayan diterima kitab Ya. itu. Kenapa? Sekarang Jadi, pertanyaan sedangkan terakhir. di orang lain tidak ada begitu. Maksud ke jemaah Pertanyaan yang terakhir, benar Bang. aja. Dengan pelintir-pelintir loh. Pertanyaan terakhir, Bang. Silakan. Terakhir lah. Nah ini bilangnya kan wahyu Al-Quran. Bilangnya kan wahyu Al-Quran. Ya. Artinya firman Allah. Nah, Terus yang kita tanya di sini kenapa Arab gundul, nah, asal mulanya ditambah horokat tujaitnya, itu saya perlu tahu. Itu kan wahyu, kenapa bisa ditambah? Iya, karena kan itu dilisankan, Bang. Kan ada dilisankan. Ikra. Itu tapi mengatakan berarti tulisan alif di alif dengan tanda baca fathah. Ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti kalau ditambah itu sudah artinya sudah ada coretan tangan. Jadi bukannya dikasih harakat karena sudah dilisankan ikra berarti diawali dengan huruf alif dengan tanda baca kasrah. Itu ini selesai. Yang disebut bahasa giliran saya Bapak. boleh bertanya? Silakan. Ya, satu pertanyaan saja sederhana. Iya, mantap. Oke. Ketika Anda mengimani Yesus mati di salib, itu untuk dosa Anda, betul? Dosa Betul? seluruh umat manusia. Ya, Yesus disalib menurut iman kalian untuk menebus dosa manusia, betul? Ya. Oke. Termasuk Anda. Pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Yesus disalib itu mati. Karena dia mati menyerahkan nyawanya, maka seluruh dosa manusia menurut konsep Kristen itu ditebus. Pertanyaan saya, apakah biji sakarnya Yesus juga termasuk penebus dosa orang-orang Kristen? Ini pertanyaan serius. Bodoh. Ini pertanyaan itu serius, ajaran Muhammad. Itu ajaran Muhammad yang dijadikan Tuhan. Kolose 2 nomor 9. Enggak, coba kamu pikir. Coba Anda baca Kolose 2 dulu. Kolose 2 nomor 9 Anda baca dulu. Baca. Kolose 2 Anda baca. Yesus pernah beristri enggak? Ini giliran saya bertanya, abangku. Iya, saya TikTok aja. Satu kali pertanyaan aja saya. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani. Di dalam dialah berdiam secara jasmani. Biji sakar Yesus termasuk bagian dari jasmani enggak, abangku? Semua itu. Semua. Oke, semua. Iya. Oke, semua. Dalam dialah berdiam secara jasmani kepenuhan segala keteosan, segala keilahian. Ketika jasadnya ini secara jasmani kepenuhan keilahian, ketika dia disalib berarti termasuk biji sakarnya juga bagian dari penebus dosa Anda, betul? Nah, itu kan secara wujudnya manusia johir. Berarti termasuk biji sakar juga adalah penebus dosa. Ya terserah aja, biar biji. Jangan terserah, Bang. Ini serius. Saya tidak sedang main-main. Saya serius. Betulkah dosa Anda ditebus? Betulkah dosa Anda ditebus oleh bagian dari biji sakar? Bagi orang yang percaya. Berarti boleh saya katakan dosa Anda ditebus oleh batu sakar? Ya, boleh aja. Oke. Jakar. Ini tidak ada paksaan kan, Bang?
Abangku nggak Ya, ada paksaan ajaran kan Tuhan Anda mengakui? bagaimana? Coba saya tanya. Jangan dulu, makhluk tadi sudah bisa 10 jadi kitab. pertanyaan, Bang. Kenapa jadi manusia Anda bisa? Abang, tadi sudah 10 pertanyaan. Iya. Saya cat satu aja. Tapi jawabannya Saya minta ngawur. ketegasan dari Abang. Betulkah Abang mengakui secara ikhlas bahwa ketika Kolose 2 nomor 9 menerangkan bahwa seluruh tubuhnya Yesus itu adalah berdiam secara jasmani keteosan keilahian, maka termasuk batu sakarnya itu adalah ilahinya Anda, betul? Enggak usah bilang batu cakar, batu pagina Ya, berarti batu sakarnya Yesus juga adalah ilahinya Anda. Yang dijilat dicium itu. Saudaraku, saya ulang pertanyaannya, saudaraku. Dengarkan. Dosa manusia. Berarti ketika Anda mengakui bahwa seluruh tubuh Yesus itu penuh keilahian, berarti termasuk batu sakarnya Yesus itu adalah ilahinya Anda, betul? Kamu baca surah Maryam 152. Nah, para 152. Ayo baca di sana. Saya ulang pertanyaannya saya, Bang. Iya, saya ulang pertanyaannya. Jadi Anda setuju berarti Anda setuju bahwa saudara punya Tuhan termasuk batu sakarnya Yesus, betul? Iya, baca surat Al-An'am. Dengar Bang. Iya. Tuhan Anda termasuk batu sakarnya Yesus. Kamu bisa Anda membedakan Tuhan dengan Allah, dengan Rob. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Udah, Abang istirahat dulu, Bang. Kayaknya Abang lelah menyembah batu sakar. Nggak bisa. Saya yang aneh-aneh. Dia teringat nasib. Anda istirahat dulu, Bang. Anda kurangi nyembah batu sakar biar bisa sehat sedikit. Oke, teman-teman, masih ada yang mau berdiskusi? Loncat. Sudah diakui tadi ya teman-teman, saya nggak paksa ya. Saya cuma bertanya berdasarkan Kolose, urusannya dia. Halo, semangat malam. Halo Bang. Halo. Ya, selamat malam Bang Zuma. Boleh saudara buka kamera boleh Bang? Nggak bisa, maaf. Mari kita diskusi dengan. Kenapa Anda tidak bisa buka kamera Bang? Kan bisa. Biasa saya tidak mau membuka kamera. Buka aja Bang, nggak apa-apa. Mari kita berdiskusi. Enggak, tidak adil. Tidak menentu. Kamera bukan, itu Bang. Tidak menentukan. Bukan abangku, kalau buka kamera itu kan. Kalau buka kamera itu kan kita nyaman diskusinya gitu. Saya tidak merasa nyaman. Kalau Bang Zuma merasa nyaman buka kamera, tapi saya tidak merasa nyaman. Harap dihormati. Mari kita diskusi baik-baik. Saya sih berharapkan Anda buka kamera. Gitu Bang, biar kita menghindari kata-kata yang bisa merusak, mencederai. Silakan buka kamera. Saya tidak ada kata-kata yang bisa mencederai Bang Zuma. Ya bukan kayak gitu maksudnya Bang. Saya mewakili orang Kristen. Iya kalau mewakili kan buka kamera. Maaf. Kan gitu Bang. Pakai masker aja. Kalau mau dilanjutkan boleh tanpa kamera. Bagaimana teman-teman? Kalau beliau buka kamera kita lanjut.
Saya hormati syaratnya, kalau memang tidak bisa saya turun. Silakan. Baik. Halo saudara Fernandos. Halo. 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 Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anakku Tuhanku. Anakku Tuhanku. Iya bang, makasih abangku. Anakku, abangku. Idola saya Bang Zuma. Iya makasih ya bang. Iya. Yang naik yang Oten dulu ya, saudara ya. Biar kita bisa diskusi lagi. Bagus kok diskusi itu, mengasah otak. Oke, saudara Doni. Halo Bang Zuma. Halo juga. Dari sekte mana bang? Ini Islam juga Bang. Oh Islam. Iya. Makasih Bang, saudara. Sama-sama. Ya Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Juma. Malam juga bang. Mohon maaf Bang Juma, saya Islam. Saya hanya menyarankan seperti typing di bawah itu, kawan-kawan kayaknya tidak terima kalau Oten naik. Jangan dilayani lah kalau dia tidak ongkem. Sekian Bang Juma. Oke, baik. Sudah, thank you. Oke, makasih. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dia tidak mau on-cam kayak mana itu? Tidak diskusi kita juga. Assalamualaikum Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Islam. Aku cuma coba dinaikkan enggak. Oh iya. Ya, makasih Bang Juma udah naik ya. Makasih ya, abangku. Ya abangku ya. Masya Allah. Sahabat musafir, barakallahu fik. Sehat selalu abangku. Panjang umur. Semangat terus. Begadang. Begadang kita. Untuk kemudian menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Makasih ya bang ya. Sehat selalu ya bang. Oke. Ada lagi? Halo. Jason. Ya, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Bisa buka kamera bang? Dari mana bang? Dari Muslim Bang Juma. Alhamdulillah. Makasih Taikin. Saya menyimak aja. Baik. Semoga Bang Juma sehat selalu. Teruskan. Alhamdulillah. Amin. Baik. Makasih. Sehat selalu. Mapet di jariku. Penrek nonoi tawe. Wasengiro oten. Tapi ternyata Muslim. Dek gagal sirina. Ambok nalameju. Halo Joy. Halo Bang Juma. Halo juga. Terima kasih Bang Juma. Terima kasih apanya? Ini saya Muslim Bang Juma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Sehat selalu bang. Keren kali sahabat-sahabat muslimku ini.
Karena yang diminta naik Oten, mereka juga pada minta naik. Masya Allah, luar biasa. Mereka orang-orang baik, orang-orang sehat, sehat telinga. Halo Satria Bajak Kuning. Halo Bang Juma. Halo juga. Saya Muslim Bang Juma, alhamdulillah. Bisa ke kamera Bang. Alhamdulillah. Mapedi tolina. Oh dikana. Tumbai na tayo na isengi ato di sanga ada mungkin dekayala nasabak lama murai duka niki berdialog si sola pakande bayi. Halo. Halo. Ya, apa Bang? Kenapa belum jelas? Halo, iya. Halo. Selamat malam. Malam. Buka karamenya, Bang. Hah? Buka karamenya. Merah. Oh iya, sorry. Dibukalah, Pak Guru. Pak Guru, kamu ganteng sekali. Ganteng kali, ternyata masih muda, saudara-saudara. Masih bisa diselamatkan ini. Halo, Bang. Halo. Ya, ada tema di sini? Anda yang mau memulai atau saya yang memulai? Terserah. Pak suka mulai situ. Nah, jangan gitu lah. Sesama orang Batak jangan kayak gitu, kasar kali kau ngomong. Batak, merga balai. Saya si Hotang. Si Hotang, aduh. Pas sekali sebenarnya di samping merelai mertulang. Awak Bakara. Ya tapi itu cuma gelar aja dikasih sama sobat saya. Dilantiknya saya kemarin dikasih marga itu. Iya. Iya. Yalah. Kalau pakai marga di itu suatu kehormatan sebenarnya. Iyalah, siapa sih yang nggak bangga pakai marga Batak? Banggalah kita. Bang, itu menunjukkan Andi itu dihormati gitu. Iya, syukurlah. Syukur. Ada tema, Bang? Eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat gitu loh, Bang. Eksekutornya gitu. Iya, yang menyalib Yesus itu pahlawankah atau mereka penjahat? Tetap di samping itu memang sudah nubuatan, tetapi artinya segala sesuatu pelanggaran dosa ya tetap dosa. Iya, berarti mereka ini pahlawan atau penjahat? Gini, yang namanya segala sesuatu pelanggaran hukum Allah ya itu ya dosa. Oh, berarti mereka ini penjahat. Ya, tetapi dalam konteks dia ini, meskipun mereka itu adalah para pelaku kejahatan, tetapi kita tahu kan Yesus mengampuni mereka juga. Berarti kalau mereka ini adalah penjahat, boleh dikatakan juga pahlawan. Tidak ada ayat Alkitab menuliskan mereka pahlawan, tetapi ayat Alkitab menuliskan Tuhan Yesus mengatakan ampunilah mereka karena kita tidak tahu mereka yang harus berbuat. Kita nggak mau menembak-nembakan yang tidak tertulis gitu. Jadi artinya dengan konteks mereka ampunilah kata Tuhan, berarti mereka itu sudah berbuat kejahatan atau dosa, berarti mereka melakukan itu adalah sebuah pelanggaran. Iya, berarti mereka pelaku kejahatan, Bang ya. Ya, kejahatan. Makanya Tuhan mengampuni mereka. Iya, oke. Artinya kita kalau kita mengerti apa kita lihat dulu itu surat Al-Akibat. Apa mereka? Kenapa Yesus katakan ampunilah mereka? Kan berarti mereka itu melakukan suatu kejahatan. Ya, karena kan gini, mengisi kisah Alkitab kalau bro
tahu tentang hermeneutika. Hermeneutika itu kan kita mengeksegesi Alkitab itu, menafsirkannya. Jadi berarti ada kejahatan yang mereka lakukan, makanya Tuhan Yesus mengampuni dosa mereka. Tapi kalau terlepas daripada Yesus minta kepada Tuhannya untuk mengampuni pelaku, artinya mereka ini penjahat. Tunggu narasinya, jangan Tuhannya ya, Bapa di surga ya. Supaya ya kan Tuhannya Yesus itu kan. Iya, gini bos, kita harus sesuai dengan teks konteks ya kan, kita harus bernarasi supaya itu jangan seolah-olah kita membangun asumsi yang lain kan gini. Jadi harus pakai bahasa, kita juga membangun orang lain ya kan. Jadi dia pakai, kalau Yesus memanggil Allah itu Bapa di surga gitu ya. Jadi jangan pakai kata Tuhannya. Tapi saya nggak apa-apa lah, saya belum lah kalau Anda katakan apa, cuman saya nanti jangan kira orang saya membenarkan ucapan Tuhannya Yesus, bukan Bapa di surga gitu ya. Iya, Bapaknya Yesus itu kan artinya Tuhannya Yesus, Bang. Nggak boleh, Bapak. Kalau Yesus, kalau kita berbicara mengenai Yesus, kita tidak boleh mengatakan Tuhannya Yesus, bukan Bapa di surga, karena tidak ada di Alkitab menuliskan Tuhannya Yesus, bukan ada. Tapi Yesus menyebut Allah itu di surga sebagai Bapa di surga, ya gitu supaya enak diskusinya. Tapi Yesus ini kan hamba, Yesus ini kan hamba Tuhan, Bang. Berarti dia bertuhan. Gini, oke, jadi dia sebagai hamba. Memang ayat Alkitab mengatakan Yesus sebagai hamba itu bukan menunjukkan bahwa dia artinya bertuhankan demikian, tetapi itu menunjukkan dia sebagai doulos. Dalam bahasa Alkitab hamba itu doulos, artinya dia mau merendahkan diri, ya kan, melakukan perintahnya Bapa di surga. Kata doulos adalah menghamba di situ, walaupun dia adalah yang diutus oleh Bapa di surga melakukan, walaupun dia juga sang firman, tetapi apapun yang dilakukan dia turun ke dunia sebagai manusia, ya kan, kita katakan sebagai manusia yang melakukan tindak Bapa di surga gitu. Iya, sebagai manusia kan dia bertuhan, Bang. Enggak, gini bos. Berarti dia ateis. Tidak ada, kalau tidak ada di catatan Alkitab, kita jangan membangun sebuah narasi yang di luar teks Alkitab gitu ya. Lah, gimana kita itu enak? Ya, gimana ceritanya? Bagaimana ceritanya sedangkan Yesus itu jelas-jelas bertuhan? Nanti tunggu. Kalau Anda tidak bisa berdiskusi dengan baik mengenai hal-hal sekecil itu, bagusnya tidak usah kita kembangkan diskusi ini. Ya, Anda mencoba mengebiri Yesus yang adalah hamba Tuhan, yang jelas-jelas bertuhan, dengan Anda memaksakan apa yang Anda ingin jual di situ. Seakan-akan Yesus itu bukan hamba Tuhan. Yesus itu bukan ateis, bos. Yesus itu bertuhan, bos. Itulah kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang Kristen. Tunggu, dengarkan dulu. Ini saya penontonmu banyak. Dengan kalau gitu bahasamu, kualitas Juma yang harusnya saya anggap orang kau terkenal, tetapi berarti kualitasmu rendah sekali mengartikan bahasa-bahasa demikian gitu. Apa pula orang ini? Jangan terlalu sombong, saudara. Jangan terlalu sombong. Anda mabuk kah ini? Anda lagi mabuk? Ini diskusi sama. Kau bilang mabuk? Kau tidak bilang rendah. Saya siapa? Ya. Anda itu berbicara tidak pakai otak ini, tidak pakai ini. Anda ngomong. Kutanya dulu sama saudara, Yesus itu ateis? Tunggu. Yesus itu ateis atau bertuhan? Nakal kali bahasanmu sampai ke situ. Enggak, saya tanya dulu, Yesus itu ateis atau dia bertuhan? Oh, masih bahas tentang ateis dalam hal ini. Itu tidak ada. Kenapa Anda tidak mau kalau Yesus bertuhan? Kenapa? Saya bilang, saya sering diskusi sama Muslim. Kian Santangi itu saya sering sampai jam 3 pagi. Saya sedang bertanya, Yesus itu ateis atau dia bertuhan? Loh. Jadi yang perlu kamu ketahui, Juma, apa nomor? Tidak tercatat. Ada nggak di dalam Bible Anda itu tercatat kemudian bahwa Yesus itu mengajarkan untuk menyembah dirinya? Ada nggak?
Kau berpendidikan nggak? Kau berpendidikan. Berpendidikan. Kau yang tidak berpendidikan, kau sombong kali kau ngomong. Yesus itu bertuhan atau tidak? Aku celok. Juma. Kau itu terlalu banyak makan babi kau. Kau makan babi terlalu banyak. Kurangi makan babi supaya pakai ini. Kawan, babi itu dikurangi supaya pakai ini. Gitu bang, ya. Aku ini yang punya kualitas. Kau ini aku siapa? Apa kualitasmu? Ketika saya tanya, Yesus itu ateis atau bertuhan? Apa jawabanmu? Tadi ku sampaikan sama kau. Kualitasmu itu apa? Kualitas apa itu? Panggilan Bapa. Yesus itu, dengar. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Kenapa orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan panggilan Bapa, panggilan Ayah? Karena mereka menyembah Tuhannya taat seperti anak yang mengabdi kepada ayah. Tidak perlu kesombongan di sini, Bung. Tidak perlu. Yang dibutuhkan kualitas. Yang dibutuhkan kualitas. Pertanyaan saya, Yesus itu menyembah atau Yesus itu ateis? Sombong kali. Kurangi makan anjing supaya mentalmu itu tidak mental anjing. Kurangi mentalmu itu, mental anjing kau itu. Kau itu bermental anjing. Karena di dalam 2 Korintus 2 nomor 19 nomor 20 21 memang kau diidentikan dengan asu. Bodoh. Pertanyaan sederhana nggak bisa. Saya cuman bertanya loh. Yesus itu bertuhan atau dia ateis? Gini, nggak usah. Kau itu bahasnya rendah kali bahasa kau di situ ya. Oke. Karena kau tidak bisa bodoh-bodohi saya. Kau itu yang tulul. Kau katanya dikasih gelar sama negara, nenekmu kiper, sekolah swastanya kau sekolah. Negara pula kau kasih gelar samamu. Kau itu sekolah swasta pun paling juga palsu. Longor kali. Ditanya baik-baik, Yesus itu bertuhan atau ateis? Jangan kau bahas itu. Kenapa rupanya? Kau tidak mau ketahuan kalau kau menyembah hamba Tuhan. Bagus itu kalau masih hamba Tuhan yang kau tuhankan. Kalau iblis, sok paten, sok cantik. Harusnya kau bangga, kau nyembah manusia yang bertuhan kepada Tuhannya. Gengsi pula kau. Siapa suruh lu jadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Ustadz Juma. Alhamdulillah bang. Muslim. Ya bang. Sehat selalu ya Ustadz. Semangat. Bang Zuma terus. Bang. Ya. Akulah pendukungmu, aku diakui oleh negara. Negara mengakui juga ada rakyatnya yang gila. Ada yang botol, ada yang dongok. Semua diakui negara. Gelarku diberikan negara, semua kita punya gelar dari negara kita. Bang Suma resmi, gelarnya rakyat Indonesia yang resmi. Tuyul, yang kolongor di sini. Kebanyakan makan tude dengan kulitnya, gitulah. Halo. Halo. Apa kabar? Halo. Ya. Ya. Buka kameranya, Bang. Lah, apa bedanya sama kau juga pakai masker? Itu sama aja nggak buka wajah. Enggak, buka dong Bang. Ini aku perlihatkan ada Bible di sini. Nih. Kalau kita diskusi pakai Bible kan gitu.
ada Al-Quran di sini kan Aja gitu. tuh maskernya, biar aku buka on cam juga. Ini buka aja kameranya bang. Buka aja Belum kamera. bisa. Buka aja dulu maskernya. Nggak perlu, ngapain coba buka masker? Ya sama aja nih, nggak perlu on cam. Enggak dong, kelihatan kan nih goyang-goyang tangan saya ini. Coba buka kameranya bang. Ya buka aja dulu maskernya. Nggak bisa nih, buka kamera nggak bisa. Bisa Kalau betul buka nggak? Kalau bisa buka masker, aku buka kamera juga. Berarti Anda takut, ya udah dibawa aja bang, dibawa. Dibawa, Anda tidak diminta buka kamera kalau dibawa. Anda bebas buka celana kalau dibawa. Kalau di atas, kata kawan-kawanku harus buka kamera gitu loh. Di bawah Anda bebas bang, buka celana, buka sarung. Halo, King, King, RS King. Bisu juga. Ayo teman-teman Oten, silakan minta permintaan yang Islam boleh nggak dibatalkan permintaannya dulu bang? Terlalu banyak permintaan. Halo. Turun lagi. Silakan teman-teman yang non-muslim minta permintaan, jangan yang muslim. Muslim jangan dulu bang. Ini sudah tengah malam ini soalnya. Di tempatku udah 12:30 soalnya. Kita mau berdiskusi dengan yang non-muslim dulu. Kecuali kalau Anda tidak menginginkan lagi ada perdiskusian. Tapi kalau masih mau kita berdiskusi, jangan minta dulu ya. Halo. Halo bang. Assalamualaikum Bang Juma, saya muslim, hanya nyoba aja. Maaf. Masya Allah. Iya abangku, thank you bang ya. Ya semangat Sip. Bang Juma, qulil haqqa walau kana murran. Allahu Akbar. Masya Allah. Halo. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya bang. Bang, asli mana sih bang? Saya orang Makassar Bugis, orang Sulawesi Selatan abangku, thank you. La 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 la. La 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 la. Halo. Halo Bang Gevi. Halo Bang, kedengaran? Iya. Bisa buka kameranya Bang? Enggak, aku cuman mau nanya, enggak mau diskusi. Boleh? Iya. Boleh, Pak? Boleh, silakan buka kamera. Enggak usah buka kamera. Kenapa Kan Bang? cuma nanya, bukan diskusi. Iya, enggak apa-apa, buka kamera aja, enggak masalah pun. Enggak masalah Bang, saya orangnya baik kok. Kalau diskusi atau ditanya sama teman-teman non-muslim, ya silakan. Dan maksudnya kalau diskusi kan panjang, ini kan cuma nanya aja satu pertanyaan gitu. Iya, tapi kan bagus kalau Anda buka kamera, habis itu Anda bertanya. Sampai 10 pertanyaan pun saya kasih Bang. Silakan. Udah nanti
cari yang mau diskusi aja dulu. Aku nyimak dulu. Oke, nggak apa-apa. Makasih ya Bang Gevi. Oke, sip. Malam. Iya, malam Saudara Leo. Bisa buka kamera, Bang? Silakan kita diskusi. Yang lain aja Bang, yang lain aja. Saya nggak bisa buka kamera Bang. Oh, siap. Oke. Aku suka temanku yang buka karema, biar orang bisa lihat. Kalau tidak mau kelihatan wajahnya semuanya, pakai aja BH bini yang ada talinya, ikat di belakang kalau ada maskernya. Halo. Halo Bang. Oh lah. Magi sila dikla penre di sini mas suara. Katanya tolo menre di penre kato di penre di suara na. Lama rupa. Di sini matiin roh. Baca lo mak galung. Bang aku. Halo Bang. Halo. Bisa buka karemanya Bang? Aduh gelap ini Bang. Gak apa-apa. Toh kita bukan mau cari kutu. Ntar ya. Iya. Nah gelap. Aduh. Gak apa-apa, terang pun kelihatan kok. Dari sekte mana ini abang ini? Dari sekte Gapatar Bang. Apa itu Gapatar? Gabungan Fajar Nusantara. Maksud lo? Agama yang baru rilis kemarin. Apa itu? Gapatar. Masa abang nggak tahu Gapatar? Nggak tahu. Dulu di sini di Kalimantan Barat marak-maraknya Bang Gapatar. Apa itu? Agama apa itu Bang? Gabungan Fajar Nusantara. Coba pas searching di Google. Gabungan Fajar Nusantara. Iya. KTP-nya apa Bang? KTP-nya mana ada KTP Bang? Ilegal itu. Enggak, di KTP ada kan KTP-nya apa? Hindu, Kristen, Buddha, Islam. Gapatar Bang. Coba lah Bang cari dulu. Gabungan Fajar Nusantara. Masa nggak ada beritanya sampai di sana Bang? Di agama Anda juga bahas tentang salib? Enggak. Oh, ya abang istirahat dulu lah. Oke lah. Cari hotel ya Bang. Hajar hotel ya Bang. Iya Bang Resa, makasih Bang. Ada agama baru itu, Avatar itu. Apa nama kitabnya? Terus Tuhannya siapa? Halo Bang. Tuhan Yesus mati konyol. Halo. Halo. Buka karemanya bisa. Mati konyol. Menebus dosa Bang, dosa saudara-saudara Kristen ditebus. Sehat selalu Bang Suma. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Makasih ya. Oke, thank you. Waalaikumsalam warahmatullah. Halo. Saudara Andrianus Hutauruk, selamat subuh abang. Kenapa orang-orang ini? Bicara aja lah bang. Tidak usah lari. Baiknya kita tidak makan orang. Halo. Saudara Evid. Halo. Bisa buka kameranya bang? Boleh bang.
Oke, silakan. Kenapa nggak pakai BH ente? Waduh. Aku nggak pakai baju bang, baru pulang bang. Dari sekte mana rupanya bang ini? Saya Kristen bang. Iya, pakai baju aja dulu. Nggak enak oh. Nggak enak ya bang, bentar ya bang ya. Iya. Halo ya. Oke. Kaget saya bang, kaget betul. Untung nggak kelihatan ininya. Kelihatan apa itu bang? Kelihatan ininya. Anunya bang? Enggak juga. Ada jawabnya. Iya. Apa cerita ini bang? Kita buka kamera sama-sama ya. Kan gitu ganteng kali weh. Masya Allah. Ganteng. Kok dimatikan kameranya bang? Jangan dimatikan kameranya. Dibuka aja. Wah, ganteng sekali. Mirip siapa ini ya? Jet Li. Serius. Ini ada tema abangku, ada tema terkait dengan eksekutor yang melakukan penyaliban terhadap Yesus. Itu menurut abang ini pahlawan atau dia itu penjahat? Pahlawan bang. Pahlawan ya? Ya. Apakah termasuk iblis yang merasuki Yudas? Itu Yudas itu ibaratnya mengkhianati Yesus. Iya, itulah yang saya tanya. Karena tanpa pengkhianatan kan tentara Romawi tidak dapat menemukan persembunyian Yesus. Nah, terus berarti iblis ini juga pahlawan. Bagi orang yang tidak percaya, kalau imannya masih kurang, bimbang gitu. Enggak, maksudnya kan mereka yang termasuk iblis ini kan makhluk yang berjasa menghadiahkan salib kepada saudara kita Kristen kan? Iya, karena bagi yang mengikuti Yesus itu imannya harus kokoh dan wajib percaya diri, tidak bisa diambil. Tapi ketika si iblis itu menggodai, ya bisa juga jatuh. Walaupun kita sekuat apapun kepercayaan kita, kalau misalnya kita masih bimbang, tidak meyakinkan, pasti semua itu bisa berubah. Iya, berarti boleh kita dapat kesimpulan kalau iblis ini adalah pahlawan juga bagi Kristen. Enggak, saya nggak setuju. Itu pahlawan, itu saya bilang, kalau Bang Juma mengatakan si iblis itu pahlawan bagi yang gak percaya, ya itu sama orang-orang itu. Enggak, maksudnya kan tanpa iblis Yudas tak berkhianat. Ya itu kan urusan Yudas, bukan urusan saya. Ya enggak, maksud saya bukan masalah urusan atau bukan urusan abangku. Iya ini kan, kan, abang tanya sama aku tentang hal itu Yudas, aku nggak pahami lagi tentang dia. Mau kemana pahlawan dia sama iblis, ya urusan dia lah itu. Tapi tanpa iblis Yesus tidak disalib. Kalau menurut saya sih, Yesus tanpa iblis nggak disalib, itu salah bang di situ. Coba bagaimana Anda bisa membuktikan penyaliban itu terjadi tanpa adanya iblis? Coba bagaimana bisa terjadi? Yesus itu dia menggenapi sang firman Tuhan. Ya itu kan ungkapan akhir. Maksudnya sebelum dia datang ke dunia itu untuk kepada orang yang berdosa, bukan kepada orang yang benar. Nah sekarang berarti orang-orang yang terlibat dalam penyaliban ini adalah mereka punya jasa kan? Untuk menggenapi nubuat yang ada. Ya kan dia menggenapi semua firman Tuhan yang udah disampaikan dari Kejadian sampai apa lagi tuh. Iya, berarti termasuk iblis kan di dalamnya? Ya, iblis semua itu di dunia itu memang nggak semua. Gini Bang, kalau kita melakukan yang baik, pasti ada iblis yang menggodai abang. Abang misalnya ini, ambil contoh aja. Kalau abang keinginan misalnya abang mengatakan sesuatu, nggak harus dengan teman abang kan? Pasti ada orang terdekat untuk maju itu kan abang kan? Bukan, ini kan penyaliban. Kan, tunggu, penyaliban ya, itu. Abangnya 1 Korintus 15:17 tanpa kebangkitan
maka sia-sialah kepercayaan orang Kristen, dan orang Kristen masih ada di dalam dosa. Berarti dengan adanya penyaliban, orang-orang Kristen ini itu sudah dibebaskan dari dosa, dan kepercayaan orang Kristen itu tidak sia-sia. Berarti iblis berjasa dong. Berjasa dalam hal apa ini, Bang? Dalam hal penyaliban terhadap Kristen untuk Kristen masuk surga. Pahami dulu arti penyaliban itu. Kalau abang udah pahami, baru bisa mengatakan sama. Salib itu. Abang mengatakan itu iblis berjasa sama orang Kristen, atau itu salah abang di situ, Bang. Bang, tolong jangan kayak gitu, Bang. Loh, itu fakta loh. Bermanfaat nggak salib itu untuk Kristen? Bermanfaat nggak? Saya nggak bagi orang Kristen nggak bermanfaat, sama sekali nggak ada manfaatnya. Loh, di dalam kitab saudara, gini bang. Di dalam kitab saudara tanpa salib Kristen tidak selamat. Gini bang, benar. Gimana itu? Tidak membacakan semua firman Tuhan atau apa, saya enggak. Tapi aku hanya bilang, sebelum kita menyampaikan atau kita berkomentar, kita harus pahami itu barang. Apa itu? Kalau abang udah mengartikan yang bilang eksekutor, salib, pahlawan. Kalau udah abang pahami, baru kecermati. Setelah abang cermati, baru sama abang sampaikan. Simak benar-benar, Bang. Jangan asal ngomong aja, asal sampaikan begini. Begitu juga kalau Anda beriman kepada sesuatu, Anda harus Anda harus juga kaji, Anda harus pelajari, Anda kemudian jangan asal imani saja. Inilah jadinya. Dengarkan dulu, Bang. Ini kawan orang Muslim, tapi intolerannya itu sangat luar biasa, Bang. Ini dia, ini kawan orang Muslim. Tapi kalau kami berdebat tentang agama, kami kan pernah apa? Lah, emang kenapa? Kami itu orang berdewasa, jangan kita salah mengartikan. Loh, apa hubungannya dengan teman Anda Muslim dengan kita berdiskusi? Kan bertanya, iya apakah sama saya jangan kayak gitu, konsepnya jangan kayak gitu. Lah kenapa Anda yang harus diikutin? Ini kan konsep. Ini Bang, abang itu memaksa kehendak sendiri dengan tafsiran sendiri. Agak baik gitu. Bukan. Iblis itu terlibat di dalam penyaliban. Tanpa iblis penyaliban itu tak ada. Konten Effendi berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman jika kreator tersebut. Oh, maaf ini Bang, ada peringatan Bang untuk Anda ini. Nggak apa-apa. Saya bilangnya ujung-ujungnya emosi dia. Kayak mana? Itu salah Anda sendiri. Siapa suruh karya setan kok diimani sebagai keselamatan? Gimana cerita itu? Sakit hatinya memang ya kan, karena mau kayak mana lagi? Iblis terlibat di dalam penyaliban itu. Tanpa iblis ya kan tak ada penyaliban, dan ternyata penyaliban itu menyelamatkan Kristen. Jadi ya mau tidak mau iblis itu ya setidaknya dia berjasa dalam penyaliban itu ya. Harusnya kalian berterima kasih kepada iblis, karena iblis kemudian ada pengkhianatan, dan pengkhianatan itu ujung-ujungnya adalah penyaliban. Penyaliban itu ya menyebabkan kalian itu dosanya itu ditebuskan, dosa gengsi, ujung-ujungnya emosi. Halo saudara sejaya, apa kabar? Alhamdulillah, assalamualaikum Bang Suma, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Maaf ya Bang Suma, saya nggak mau soalnya kami Muslim, cari yang non Muslim saja ya kan? Iya Bang. Terima kasih Bang Suma ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ada akun di sebelah sahabat Bang Suma, itu palsu, itu bukan Bang Suma ya. Itu akun palsu. Diblokir akun itu yang suka minta gift. Itu bukan Bang Suma. Ini dari tadi Aquarian ini. Kenapa ini? Halo.
Halo, Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari Terima sekte kasih, mana, Bang. Mbak? Saya Iya. ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti Bang Zuma. Oke. Makasih. Masya Terima Allah. kasih Salam. sudah dinyanyikan. Ya, sama-sama. Luar biasa Bang Zuma, sehat selalu Bang Zuma, saya doakan. Amin. Sehat Makasih selalu. saudariku. Iya, Terima kasih Bang Zuma. sama-sama. Halo. Hai. Halo. 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 Loh kok jadi diam, Bang? Ini Zakni mau naik lagi. Kalau ada jawaban PR-nya sudah selesai baru naik, Abang. Kalau sudah temukan dalilnya, Torah itu dituliskan di setiap hati non-Yahudi, baru bisa naik lagi, Abang ya. Kalau tidak temukan dalilnya, jangan bikin malu Kristen yang lain, Abang. Janganlah besar hati, sombong hati. Carilah dulu dalilnya itu PR-nya. Kalau sudah dapat baru naik lagi ke sini, ya. Halo, Saudara Pirus. Ya. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, sehat terus Bang Juma. Alhamdulillah, masya Allah. Ya udah Bang Juma, sehat terus. Siap. Halo. Silakan naik lagi. Mana ini teman-teman? Ini Muslim semua ini. Dari namanya ini Muslim semua. Gimana dong? Malah ada Ustadz juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya Bang. Aduh, aku kagum sama Abang. Semoga sehat selalu Bang Juma. Pinter banget Bang Juma, mantap. Masya Allah. Apakah Anda terima kasih atas doanya sahabatku yang barusan ya? Sorry ya Bang ya. Terima kasih ya Bang. Terima kasih sudah mendoakan saya yang baik. Doa yang sama juga buat Abang dimanapun abangku berada. Halo? Halo? Halo?
Hai. Oke teman-teman sekalian, mungkin tak ada lagi sahabat Oten ya, saudara Oten kita yang mau berdiskusi. Kita istirahat dulu ya. Boleh ya teman-teman, besok nanti kita lanjut lagi. Makasih Mas sahabat. Halo, masih adakah? Halo Bang. Halo juga. Aku belum bisa buka kamera nih, pengikutnya. Dari sekte mana Bang? Kristen Bang. Kristen? Iya benar Bang. Tidak bisa buka kamera, kenapa? Pengikutnya kenapa? Pulang semua ke rumah? Itu udah kelihatan belum Bang? Apanya tuh? Tuh. Wajahnya? Iya, nggak bisa Bang, sebagai tamu Anda dapat siaran live. Oh. Cuma menggunakan audio doang Bang bisanya. Oh gitu. Nah sementara teman-teman di bawah kita itu mempersyaratkan buka kamera, gimana dong? Iya, aku juga bingung Bang, gimana ini. Iyalah nanti coba setelah cukup 1000 pengikutnya datang lagi ke kita Bang ya, kita diskusi ya Bang ya. Oh ya udah Bang. Iya. Lagian di tempat saya juga sudah hampir jam 1. Saya harus rehat juga, istirahat juga teman-teman. Mata saya sudah merah teman-teman. Udah capek kali aku teman-teman. Yang naik juga Otennya juga Oten yang kayak gitu aja kelasnya teman-teman. Ya kan ya? Benar nggak? Wajahku capek, mataku merah. Istirahat aja dulu ya. Besok lagi kita masih ada waktu besok ya. Kita kan harus jaga kesehatan kan ya. Nah, silakan. Nah, besok teman-teman Kristen yang mau berdiskusi dengan Bang Suma silakan naik lagi ke sini. Termasuk yang tadi tak kasih PR mencari data di dalam kitabnya Yahudi juga ambil di sana ya. Di mana Tuhan kemudian menuliskan isi Torah itu kepada orang-orang di luar Yahudi, itu tertulis di mana ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas dukungan sahabat-sahabat sekalian. Kelihatannya memang bagus lah atas saran teman-teman dari Apologet Islam Indonesia agar Bang Suma itu buka live-nya di malam hari aja untuk mengajak teman-teman Kristen head to head berdiskusi tentang materi yang ada. Insya Allah, tapi tidak mungkin juga setiap malam ya, karena saya juga rindu bersenda gurau sama teman-teman yang biasanya anak-anak API, ketua API, ada Dinda Alif, ada Kores, ada Bang Handi, ada Dinda Dito, ada Dio, semuanya ya, ada Kian Santang, ada Bang Blender. Kalau aku sendiri kayak gini juga capek sendiri, ngomong sendiri, belum lagi yang naik longor semua, tidak ada yang menggunakan otak, jadinya aku semakin lelah. Yang ada nanti Bang Suma cepat tua, karena teman diskusinya orang-orang rusak semua otaknya. Tapi kalau di Komal kan rame, ada Bunda Rahma yang selalu bikin kesal tapi lucu, ya kan ya. Terus rindu pingin dengar suaranya Bang Andi bertanya mana tua, mana ibunya atau anaknya gitu. Lucu dengan Pak Desugi yang suka buka kamera bikin kesal oten-oten. Kan gitu. Kalau begini capek, nggak bisa istirahat. Ini kopiku sudah, teku sudah 3 kali dipanasin sama anakku, dingin lagi. Belum lagi mie-nya sudah kayak rotan besarnya, tadi masih kecil-kecil. Jadi sulit memang. Hebat itu orang yang selalu buka kamera sendiri, tidak ada temannya. Oke ya teman-teman, kita istirahat dulu. Nggak apa-apa, aku cuma bercanda aja kok. Itu anggap intermezzo. Bang Suma sanggup kok sampai pagi. Cuma entah kenapa malam ini mataku perih gitu loh, perih. Oh tahu, tadi waktu buka kamera lawan kita itu terlalu silau, silau. Jadi cahaya jidat masuk ke mata jadi perih. Kelihatan ini perih kali mataku yang kanan ini perihnya. Itu loh. Silo matanya tadi kan dia berada di sisi sini kan, kamera kan terbuka, silo jidat seperti
kilat yang turun dari langit mengaku akulah Tuhan yang kau aniaya gitu kan, silomen. Nah itu yang membuat mata saya perih gitu teman-teman. Atau ada enggak saudara muslim di bawah yang mau gunakan komal ini untuk berdiskusi? Muslim yang mau naik menggunakan komal diskusi silakan. Kalau mau saya naik, tapi saya rehat. Maksud saya rehat itu saya duduk-duduk aja di sini mendengarkan kalian yang jadi moderator, kalian naikkan di mana? Mumpung di sini ada 6.000 yang nonton, ada enggak anak-anak api yang mau naik? Nah ini ada Suma Siboneng, bisa dinaikkan ini Suma Siboneng, tapi teman muslimnya ayo. Ada Dinda Alif, ada Bang Arif, ada Vera Esther juga. Kalian ada semua di bawah, naik. Wey, naik, naik. Ambil posisi barisan, kuda-kuda sejajar, siap. 1, 2, mana? Ada juga Bunda Rahma. Naik, wey. Naik, ada Dinda Alif. Alhamdulillah, Masya Allah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dek, naikkan Bunda Rahma dulu. Moderator ada di bawah. Kepergok. Orang sakti-saktiku semua ada di bawah, Masya Allah. Orang sakti. Waalaikumsalam. Mampus sudah kau. Masih mau kedatang besok. Hantam rahangnya. Itu si Boneng tuh. Itu ada si Boneng. Ikat tali, jangan dilepaskan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jadi moderator kan? Ardiansa kan? Ardiansa. Ke Ben tadi. Oh, Bang. Iya. Dinda Ardiansa sudah moderator, Bunda Rahma juga sudah. Oke, nah itu si Boneng tuh, diikat kakinya si Boneng tuh, jangan dibiarkan lolos tuh. Rantasan apa yang foto no? Jelek no? Jelek kali foto kau. Hoi, apanya itu kumismu kayak gitu? Jelek kali mukanya. Tapi itu hajar kan Bun, hajar. Itu kan mukaku ya. Masya Allah, memang betul-betul Bang Zuma ini. Saya kalau jelek. Saya lihat mukanya Bang Zuma Gurunda itu, aduh cakep. Ini mana ada benda. Kalau cakep nggak pakai masker, Bun. Sering ketemu, bagaimana? Jadi nggak enak ini. Lanjut. Silakan. Silakan Bang Ardiansyah, Bang Ardi. Silakan Dek. Saya ini ya, saya makan malam dulu ya. Bunda Rama, dimakan makanannya Bunda Rama. Kasih Oten Boneng. Aduh, ganti aja deh. Teman-teman, minta tolong di follow ya. Ada Ustadz Alif, ada Bunda Rahma, ada saya, ada Bang Zuma. Di follow teman-teman yang di bawah ya, yang nggak keberatan. Kalau yang keberatan, ya tetap di follow aja, ya kan? Lanjut. Yuk gas, masih ada Oten yang ngantri, Bunda. Ini Randy, Oten ya Randy. Oten. Penyebar berita. Ini penyebar berita baik. Assalamualaikum, sore Kak. Silakan. Assalamualaikum. Hotel noise penyebar berita Kristen. Penyebar berita itu ya, apa gereja? Oke, silakan sama Ustadzku ya, Ustadz Alif Gurunda Astrat atau sama Bang Ardian, silakan. Itu penyaliban, judulnya penyaliban Bang.
penyaliban. Iya bang itu. Oh, berarti masalah kematian lain ya. Ya betul bang, pinter. Mungkin gini Bunda, saya awali dengan kalimat tanya karena namanya kan penyebar berita baik. Nah, silakan Ustaz. Ketika dikabarkan Yesus itu mati dengan cara terkutuk, apakah itu menyebarkan berita baik atau berita duka, berita buruk? Gini bang, keimanan Islam itu kan bahwa Yesus itu tidak mati ya. Sementara aku baca di surah Al-Maidah ayat 117, Yesus itu mati. Terus gimana itu pemahaman Anda? Coba jelaskan dulu. Ya, karena Al-Quran menyebutkan di dalam surah Ali Imran juga disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Jadi semuanya bakal mati. Tidak ada yang salah dan tidak ada masalah di sana. Berarti ini udah terjadi toh? Kematian ini udah pernah terjadi tak? Nah, kalau masalah kematian Nabi Isa alaihissalam itu dijelaskan di dalam Al-Quran belum. Dia diangkat ke langit. Dia diangkat ke langit. Ini Anda itu seneng banget sih dia itu mati terkutuk. Kenapa sih? Kan Al-Quran sudah menyebutkan barrofa'ahullahu ilaih, dia itu diangkat ke langit. Dia diangkat, makanya makna mutawafika di situ, mana irtifa, diangkat dia ke langit. Dia diangkat ke langit, dia diselamatkan dari penyaliban, karena penyaliban itu peristiwa yang mengutuk, peristiwa terkutuk, hukuman bagi orang yang sangat, nanti di akun ini Gurunda takut kena ya. Hukuman bagi penjahat kelas kakap itu yang paling menghinakan, kan gitu. Cek, Bunda, Ayah Ardi, suaraku jelas gak ini? Jelas Ustaz Alif, lanjut. Jelas ya? Bang Ardi yang ini juga jauh dia. Apa dia di luar rumah teriak? Iya, jauh sekali saya. Jauh. Saya di luar kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah makanya tadi saya tanyakan, tapi kenapa dia terdiam? Ketika Al-Quran mengabarkan dia itu diangkat ke langit, buat kami itu adalah memberitakan berita yang baik tentang Isa Al-Masih, Isa putra Maryam alaihissalam, kan gitu. Nah, tapi kalau untuk Kristen, memberitakan kematian dengan cara terkutuk di kayu salib. Bang, pertanyaan aku kan secara keseluruhan Islam mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, diangkat ke surga gitu kan. Tapi sementara di kitab Anda itu surah Ali Imran ayat 55 sama Al-Maidah 117 itu ditulis mati. Jadi mana yang benar gitu loh? Di situ Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sudah dijawab berkali-kali ya. Aku takutnya kalian umatnya itu berbohong dengan kitabnya, padahal kitabnya tertulis gitu loh. Nggak ada berbohong. Ya, sudah dikatakan kan di Al-Quran An-Nisa 158 itu diangkat ke langit. Makanya mana falamma tawafaitani itu mati, wafat. Ya itu kan yang Anda mau kan? Di dalam Islam itu jangankan begitu ya, tidur aja dalam kalimat doanya itu menggunakan kalimat mati. Bawa contoh bismika jadi lupa kan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana. Jadi ada satu kalimat yang mengandung makna banyak, tapi itu diserupakan, digambarkan maknanya tuh seperti itu. Kan gitu. Contoh Yesus sendiri berkata, ini Yesus berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Bisa nggak? Nah, yang saya tanya, kitabmu bukan kitab saya. Sudah saya jawab. Nah, sekarang saya tanya, bisa nggak kata Yesus, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, itu gimana coba? Itu kalau Yesus berkata Matius itu biasa. Jadi makanya jangan giliran enggak, orang mati itu dikiaskan apa? Kata Yesus, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Ini jadi kalau di Kristen, kalau ada orang mati, taruh di pemakaman, nanti orang-orang mati itu pada bangkit gali kuburan. Gini Bang,
Jadi aku tanya imannya, kamu kau jawab iman saya. Sudah aku jawab. Cuman kan kau tidak bawa otak. Jadinya kan saya ikut kalau gitu. Kita main longor-longoran kan. Nah, Yesus di Matius 8 berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Jadi kalau ada orang Kristen mati itu dibawa aja ke pemakaman, tinggalkan dia. Nanti orang mati yang nguburin pada bangkit, bawa pacul. Itulah pemahamanmu ya. Jangankan kamu, murid Yesus saja nggak percaya dengan Yesus. Apa katanya? Sudah berapa lama kamu bersama saya tapi tidak percaya yang aku perbuat. Dibilang sama muridnya karena iman dibawa kemana-mana jadinya. Ya, jadi gimana? Orang mati menguburkan orang mati itu gimana? Itu kiasan itu. Iya, jadi kiasannya gimana? Orang mati, di situ kan dikatakan orang mati menguburkan orang mati. Jadi kalau ada orang Kristen mati, dibawa ke pemakaman, tinggalin. Nanti yang pada mati itu keluar dari kubur gitu. Ayat 55 sama pada gali kuburan. Ayat 33, coba jelaskan dulu. Aduh, Oten. Udah saya jelaskan. Udah, nggak akan masuk di otakmu kata-kata Yesus aja kau nggak terima. Enggak. Apalagi surah Maryam ayat 33. Bagaimana tentang masalah waktu. Itu masalah tentang waktu, bagaimana dia kapan wafat, kapan dia dilahirkan. Kau nggak akan terima, nggak akan paham itu. Lah, Yesus bilang orang mati menguburkan orang mati aja kau nggak paham. Itulah kesalahan kalian semua kalau menjawab dengan kitab kami yang saya tanya kitab punya. Udah aku jawab. Coba jelaskan itu surah Al-Maidah 117 bahwa Yesus di situ dia diangkat, itu diangkat setelah dia diangkat ke langit, maka dia berkata, "Falama tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim." Setelah dia diangkat ke langit, di situ maka Allah lah yang dekat dengan mereka dan menyaksikan mereka. Kan gitu. Itu pemanaan dalam ayat tersebut. Jadi menggunakan kata tawafaitani. Kata tawafaitani itu di dalam ayat Al-Quran ada maknanya diangkat, ada maknanya tidur. Nah, itu dalam kosakata bahasa Arab. Saya sudah jelaskan sama Anda, tapi Anda ngotot maknanya di situ harus mati, lepas nyawa ketika dia disalib seperti di iman Anda. Ya kalau Anda maksa ya udah pakai kitab Anda aja. Gimana ketika Yesus berkata orang mati menguburkan orang mati? Pusing juga otakmu. Nah, jelas ya? Saya sampai contohkan tadi, umat Islam itu ketika bangun tidur pun menggunakan kalimat Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'da ma'amatana, setelah mewafatkan kami. Nah, tidur dimaknai wafat di sana. Tapi bukan berarti mati beneran. Tidur digambarkan orang mati, gitu loh. Itu kaidahnya dalam bahasa Arab. Oke? Dikasih tahu. Untung Yesus pernah bilang. Untung Yesus pernah bilang pada orang mati menguburkan orang mati. Kalau Bible dikiaskan, kalau Islam nggak boleh dikiaskan gitu ya. Nah, itu dia. Celeng. Gas, naikkan lagi Bunda. Aku tadi Gurunda pamit, YouTube juga ditutup live-nya, ternyata pada naik. Lanjut. Begitulah Oten ya, kadang-kadang selalu ingin menolak waras. Ingat, kalau ke Al-Quran dia berusaha kritis, kalau ke kitabnya dia tutup akalnya. Selalu begitu. Coba itu diblokir aja itu Bun, yang komentarnya nggak benar itu, pendeta apa itu. Ini mah anak lonte ini, nggak usah dibisukan aja. Ya, mamanya ngelonte udah nggak laku, makanya dia ngamuk di sini. Aspadi, non anti rungka deh. Kayak tadi punya Ikores di sini, Kubenet.
Mana tuh ini Pak Desuki belum diskusi. Yang tadi mau naik itu yang Oten itu siapa yang dapat PR dari Gurunda itu? Kali aja dia masih mau lanjut. Siapa ya tadi yang awalnya kayak naga, ujung-ujungnya kayak cacing. Datang bagai naga, pulang bagai cacing. Oh, kalau yang baik-baik aja lah. Kalau yang hujat-hujat dah males aku. Capek. Sama aja debat sama orang-orang kayak gitu, sama aja melemparkan mutiara kepada anjing dan babi katanya. Gimana kalau malah anjing dan babinya malah dimakan itu? Astagfirullahaladzim, ya Allah.